Halo dari Swiss, Sobat Keliling Dunia. Siapa yang masih penasaran dengan Swiss? Tenang, kali ini Sobat Syarif Zapata akan kembali menemani Sobat di Indonesia untuk bisa jalan-jalan di kota cantik bersama siapa lagi kalau bukan Simon. Sobat Syarif mau kemana sih hari ini? Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Syarif Zapata karena betul kalian sekarang lagi ada di Swiss. Hari ini saya lagi ada di kota Luzern. Jadi kota Luzern ini adalah salah satu kota yang cukup penting buat Swiss, khususnya di bidang pariwisata. Jadi lokasi kota Luzern yang strategis itu sering digunakan oleh wisatawan sebagai semacam tempat transit ya, sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kota-kota wisata lainnya di Swiss. Jadi untuk bisa ke kota Luzern ini, kalian cuma makan waktu 1 jam aja dari kota seperti Zurich misalnya. Dan di kota Luzern kalian bisa menikmati panorama pegunungan Alpen yang ditutupi salju. Dan juga kalian bisa menikmati suasana kota Luzern yang cukup romantis dan sangat memiliki ciri khas Eropa ya. Yaudah ikutin saya jalan-jalan di kota Luzern yuk! Welcome in Luzern, Sobat Keliling Dunia. Kota cantik ini terletak di tengah wilayah Swiss, jadi nggak heran Luzern dijadikan tempat transit bagi yang ingin bertualang di Swiss. Kota yang dibangun oleh bangsa Jerman ini sudah berdiri sejak awal abad ke-6. Pemandangan kota Luzern itu banyak sekali yang cantik-cantik teman-teman ya. Jadi dari motif kotanya, motif panoramanya, makanya kota Luzern ini sering sekali dijadikan motif untuk kartu pos. Nah, banyak sekali dijual kartu pos di sepanjang Swiss ya dengan motif-motif kota Luzern. Makanya kota Luzern ini juga sering dibilang kota kartu pos. Walaupun kota Luzern ini luasnya hanya seperempat kota Jakarta Selatan, namun setiap sudut kota amat memanjakan mata. Tuh, lihat aja Kapelle Brugge, bikin jembatan kayu aja cantiknya minta ampun. Dengan panjang 200,47 meter, jembatan cantik ini bisa menjadi ikon. Peninggalan kuno dapat berpadu serasi dengan kemodernan abad ke-21. Setuju kan Sobat Keliling Dunia? Ya teman-teman, di belakang kita ini ada salah satu atraksi wisata kota Luzern yang paling terkenal, namanya Kapelle Brugge. Jadi Kapelle Brugge ini adalah jembatan yang dibangun pada abad ke-13 dan ini adalah jembatan kayu tertua di Eropa. Namanya Kapelle Brugge itu diambil dari salah satu gereja yang lokasinya berada di dekat sini. Namanya Gereja Sang Peter atau kalau dalam bahasa Swissnya itu Kapel Sang Peter. Dan di dalam jembatan ini itu uniknya ada dipasang banyak sekali lukisan teman-teman dari abad ke-17. Dan lukisan tersebut jumlahnya pada awalnya itu sekitar 150-an. Tapi pada tahun 1993 jembatan ini sempat terbakar teman-teman. Dan setelah terbakar itu lukisan yang tersisa hanya sekitar 30 aja. Dan di tengah jembatan ini ada yang disebut juga sebagai Wasserturm atau menara air. Menara air ini sebenarnya multifungsi ya. Pada awalnya digunakan sebagai menara pertahanan kota Luzern. Lalu sempat juga dijadikan sebagai penjara dan bahkan dijadikan sebagai ruang penyiksaan ketika mereka melakukan interogasi kepada tahanan. Pada saat ini sebenarnya menara air ini sudah ditutup, jadi yang bisa kalian lihat sebenarnya hanya semacam toko untuk membeli aksesoris atau souvenir dari kota Luzern ya. Dan jembatan ini sebenarnya melewati Sungai Reuss teman-teman. Dan di Sungai Reuss ini kalau kalian berada di atas jembatan, itu kalian bisa banyak sekali melihat burung atau angsa atau bebek. Jadi sangat sangat membuat hati nyaman suasananya. Dan lokasi dari jembatan ini sebenarnya sangat dekat sekali dari stasiun utama. Kalian cukup jalanan sekitar 5 menit aja dan kalian sudah sampai di depan Kapelle Brugge ini ya. Dari sini nanti kita bisa jalan melewati Kapelle Brugge dan akhirnya sampai di kota tua, kota Luzern. Ya teman-teman, sekarang udah jam 2, udah waktunya kita buat naik kapal karena tadi kan waktunya jam 2 ya, kita mau mulai turnya. Dan stasiunnya di sebelah sana, ayo ikutin aku yuk. Ya teman-teman,
di belakang kita itu kapalnya. Nanti kita naik kapal itu terus keliling danau ya, 1 jam. Yuk. Safir namanya kapal kita. Kapal memang banyak kacanya, jadi memang spesial buat melihat panorama ya, menikmati panorama danau. Pasti sobat keliling dunia banyak yang mengira Swiss tidak memperlakukan aturan masker untuk menghadapi COVID-19. Sejak 6 Juli 2020, Swiss juga memperlakukan aturan pemakaian masker di transportasi umum. Aturan ini tidak berlaku bagi anak usia 12 tahun ke bawah. Pasang masker udah, yuk kita masuk! Oke teman-teman, sekarang kita udah di atas kapalnya ya. Dan asli saya kaget, ini bener-bener sepi banget. Jadi kayak kerasa apa ya? Yacht pribadi gitu ya. Jadi di bagian areal belakangnya ini benar-benar kosong dan cuman kita berdua aja. Padahal itu sebelum corona ya. Sebelum corona ini selalu rame teman-teman, kapal seperti ini. Dan banyak sekali turis dari berbagai negara. Dan sekarang ya ini juga pengalaman baru saya juga ya. Karena belum pernah saya ke kota Luzern tanpa turis. Gitu. Ada sih turis beberapa dari negara-negara Eropa ya, tapi nggak ada turis Asia saya lihat di sekarang. Dan di belakang kita itu adalah hall, dan jadi di sana ada exhibition, terus di belakangnya juga ada Kunstmuseum atau museum seni. Dan di situ tempat asik sekali buat nongkrong-nongkrong ya. Biasanya kalau tahun baru itu penuh di situ. Dan jadi dari tengah danau sini ada kembang api, terus kalian nonton di belakang situ. Dan banyak sekali kapal-kapal di sini. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan ya, aktivitas air di sini ya. Sobat, pengen tahu nggak luasnya Danau Luzern ini? Danau Luzern luasnya 114 km persegi. Lumayan hampir seluas Jakarta Barat nih sobat. Dengan kedalaman 214 meter dan ketinggian tebingnya bisa mencapai 434 meter. Membuat sungai ini memiliki pemandangan menakjubkan. Jadi nggak heran, komposer musik klasik Ludwig van Beethoven pun mendapatkan inspirasi dari danau ini. Setuju kan ya sobat kalau indah banget Danau Luzern ini? Ya, di belakang bukit itu ada tempat yang kata orang dulunya tempat berdirinya negara Swiss. Namanya Ritterschwur. Schwur itu artinya sumpah. Jadi dulu ada 3 orang dari sini yang bersumpah untuk saling membantu seandainya tempat mereka diserang. Tapi itu sebenarnya hanya mitos. Tapi buat orang Swiss itu seperti event nasional bersejarah. Kota Luzern memiliki monumen yang istimewa. Namanya adalah Lion Monument atau Monumen Singa. Monumen ini untuk mengenang 760 prajurit Swiss yang tewas baik yang gugur ketika bertugas maupun yang dibunuh secara massal ketika Revolusi Prancis tahun 1792. Sedangkan 350 orang yang masih hidup akhirnya dinaikkan pangkatnya oleh Napoleon Bonaparte. Monumen yang dibangun pada tahun 1820 setiap tahunnya dapat menarik turis sebanyak 1,4 juta orang. Banyak juga yang berkunjung ya sobat. Iya teman-teman, sekarang saya berada di depan toko Bucherer. Dan ini adalah toko perhiasan dan jam tangan mewah ya. Biasanya di lokasi ini banyak sekali bis-bis yang membawa turis khususnya dari Asia. Jadi turis Cina, Jepang, India. Itu biasanya mereka berbelanja barang-barang di sini ya. Dan biasanya sangat ramai, khususnya sebelum masa pandemi. Tapi karena sekarang lagi corona, jadi nggak ada sama sekali turis yang kita lihat di sini ya. Wah, belum puas ya rasanya jalan-jalan di kota Luzern. Tapi apa daya Sobat Syarif dan Simon harus kembali juga ke Basel. Tapi kalau Sobat keliling dunia masih pengen lihat Swiss, tenang aja. Mereka akan kembali dengan petualangan yang lebih seru lagi.